Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17. Bersama saya Alfat Rizky dan pemirsa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, jelang Lebaran tahun ini Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan pesawat yaitu sebanyak 4,4 juta orang. Untuk itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI meminta PT Angkasa Pura II untuk memaksimalkan pelayanan bagi penumpang di bandara mulai dari layanan keselamatan hingga kenyamanan penumpang. Jelang Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik akan mencapai 193,6 juta orang. Dari angka tersebut, pemudik menggunakan pesawat diprediksi sebanyak 4,4 juta orang. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji meminta PT Angkasa Pura II memaksimalkan pelayanan bagi penumpang di bandara. Dalam tinjauan langsung ke Tangerang, Banten, Sarmuji meminta PT Angkasa Pura II benar-benar memperhatikan layanan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pasalnya, pelayanan prima merupakan kunci untuk menghadapi lonjakan penumpang pada momen mudik Lebaran, terutama dengan tambahan jadwal penerbangan maskapai dan lonjakan penumpang yang memilih moda transportasi udara untuk mudik ke kampung halaman. Misalkan bagaimana kita bisa perpendek antrian pada waktu check-in, bagaimana kondisi toiletnya, bagaimana ruang tunggu kita, dan segala macam fasilitas yang ada di bandara untuk menunjang kenyamanan. Yang kedua, yang sangat penting adalah faktor keamanan. Seperti kita pahami bersama, jumlah pesawat kita masih terbatas, sementara yang harus dilayani itu sangat banyak pada waktu mudik Lebaran. Ini jangan sampai pesawat yang terbatas itu kemudian dipakai melebihi kapasitas, terutama kapasitas jam penerbangannya. PT Angkasa Pura II memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 5 hingga 6 April, sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada 15 hingga 16 April. Komisi 6 menekankan pengelola bandara harus menyiapkan sejumlah upaya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pemudik. Dari Tangerang, Banten, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya masih dari Komisi 6 DPR RI, pemirsa, yang meninjau langsung kesiapan PT Jasara Harja untuk menghadapi lonjakan pemudik jelang Lebaran. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI meminta PT Jasara Harja untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas pada seluruh moda transportasi. Jelang mudik Lebaran, Komisi 6 DPR RI meninjau langsung kesiapan PT Jasara Harja untuk menghadapi lonjakan pemudik. Pasalnya lonjakan mobilitas masyarakat pada momen Lebaran diprediksi mencapai 71% dari total penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Dari angka tersebut, pemudik masih didominasi moda transportasi darat, termasuk sepeda motor. Meski tidak dianjurkan karena rentan kecelakaan, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menyebut masyarakat masih menggemari sepeda motor untuk mudik karena biaya yang lebih hemat dan memudahkan mobilitas selama di kampung halaman. Untuk itu, Arya Bima meminta PT Jasara Harja mengantisipasi kecelakaan lalu lintas pada seluruh moda transportasi termasuk keamanan pengguna sepeda motor serta jaminan asuransinya. Pulang mudik harus dipersiapkan betul-betul karena ini hajatan rakyat. Dan hajatan rakyat yang kerja harus lebih pada kehadiran pemerintah, negara harus hadir termasuk hadir lewat Jasara Harjanya. Kesiapan infrastruktur jalan pemerintah saat ini sangat signifikan juga menurunkan angka kecelakaan. Namun sekali lagi tertinggi tetap masih di sepeda motor. Sebenarnya banyak transportasi publik yang menyiapkan, tapi yang ada seperti itu. Dan bagaimana angkutan motor ini kita lihat dari apa yang ada, masyarakat masih menginginkan angkutan motor dan Jasara Harja mengikuti bagaimana pengamanan angkutan motor ini tetap dijaga keselamatannya dan dijamin asuransinya. Saya kira itu. Lebih lanjut, Arya Bima meminta Jasara Harja berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait untuk menghadapi lonjakan pemudik tahun ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Dalam sidang Parlemen Dunia ke-148 di Jenewa, Swiss, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengecam serangan Israel kepada Palestina dan Puan meminta Parlemen Dunia untuk tidak tinggal diam melihat kejahatan yang telah menjatuhkan ribuan korban di Palestina.
Dalam sidang Parlemen Dunia atau IPU ke-148 di Jenewa, Swiss, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengecam serangan bertubi-tubi Israel ke Palestina. Puan meminta Parlemen Dunia tidak tinggal diam melihat kejahatan kemanusiaan yang menjatuhkan ribuan korban termasuk lansia, perempuan, dan anak-anak yang terjadi di Gaza. Dalam sesi Dewan Umum IPU, Puan Maharani mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan hukum humaniter internasional untuk menekan dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Menurutnya, kondisi warga sipil di Gaza sudah kritis, sehingga gencatan senjata harus segera dilakukan. Selain itu, Puan juga memastikan Indonesia akan terus mendampingi dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Di masa krisis ini, segera dimulainya gencatan senjata sudah menjadi suatu keharusan. Saya mendesak semua pihak yang terkait untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB. Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka. Lebih lanjut, Puan Maharani mengajak negara-negara besar untuk menggunakan pengaruhnya sebagai pembuka jalan kemanusiaan bagi jutaan warga sipil. Dari Jenewa, Swiss, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pelayanan di sektor keuangan kepada masyarakat menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk penukaran uang baru atau penukaran uang nominal kecil. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Maka dari itu, pelayanan di sektor keuangan menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mendorong Otoritas Jasa Keuangan serta Himpunan Bank Negara untuk bersinergi menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh mesin ATM, utamanya di lokasi yang strategis. Langkah ini dinilai dapat menjaga masyarakat dari potensi peredaran uang palsu jelang Hari Raya. Nah, ini mungkin kalau
pihak perbankan saya rasa tidak mungkin sih menyiapkan uang palsu ya. Jadi dalam hal ini mungkin mengedukasi masyarakat, setidaknya kalau menukarkan ya memang lebih baik di perbankan gitu ya. Karena kan kalau dalam jumlah yang cukup banyak itu ya bisa saja itu tidak teliti. Tapi kalau di perbankan itu pasti sudah ada alat untuk ceknya gitu ya. Sehingga ketika ada uang palsu muncul itu pasti akan segera ketahuan. Di sisi lain, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyiapkan pecahan uang baru senilai 4,57 triliun rupiah untuk Provinsi Banten. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta Himbara bersama Pemda untuk menambah titik lokasi penukaran uang yang ada di daerah. Hal itu dinilai dapat mencegah antrean panjang sekaligus menjaga masyarakat dari potensi penukaran uang palsu. Yang harus diantisipasi adalah penyediaan outlet. Penyiapan outlet itu bisa bekerja sama dengan Pemda, bisa bekerja sama dengan bank-bank Himbara seperti itu. Yang kedua, memberikan kepastian bahwa uang ditukar itu tidak lagi mengalami penambahan ketika dia melakukan penukaran. Sehingga nanti kalau konteksnya uang, masyarakatnya bisa pulang ke kampung, pulang ke kabupaten, pulang ke kecamatan, bisa menggunakan uang baru dan uang pecahan yang bisa dikasih kepada sanak famili dan keluarga besar. Selain menambah gerai penukaran uang, peningkatan edukasi masyarakat juga penting dalam mencegah peredaran uang palsu. Komisi 11 meminta OJK dan Himbara untuk terus mensosialisasikan cara membedakan uang palsu. Pemirsa, Badan Otoritas IKN mengeluarkan surat tanggal 4 Maret 2024 terkait dengan pelanggaran pembangunan yang tidak berizin atau tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Badan Otoritas IKN, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan pemerintah harus menghormati dan memenuhi hak masyarakat adat yang masuk dalam pembangunan IKN. Pemerintah juga harus tegas kapan tugas dan fungsi otorita IKN berlaku, jangan sampai ada dua kewenangan ke depan seperti BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Selengkapnya pemirsa, berikut wawancara rekan kami Vincent Aldi dari Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI pemirsa yang seperti kita tahu bersama bahwa pemerintah saat ini tengah menggenjot dari pembangunan dari proyek strategis nasional yaitu Ibu Kota Nusantara. Namun di tengah pembangunan pemirsa masih terdapat kendala, salah satunya yaitu belum ada titik terang antara masyarakat adat atas lahan mereka yang masuk area pembangunan IKN, dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, mengenai kejelasan hak adat masyarakat yang terdampak pembangunan IKN seperti apa Pak tanggapannya? Jadi kalau berbicara hak-hak masyarakat adat terkait dengan rencana kebijakan pemerintah yang telah bulat
tekadnya untuk membangun ibu kota, saya hanya satu kata kepada pemerintah, hormati, kemudian tuntaskan persoalan itu. Apapun, kami mengapresiasi rencana kerja dan juga kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hak-hak dari masyarakat adat yang mereka sudah ada, tumbuh dan berkembang di wilayah yang akan dibangun ibu kota Nusantara itu. Pada bagian lain, kami juga meminta kepada pemerintah agar ada ketegasan. Saat ini kami Komisi 2 sedang melakukan rapat kerja dengan otoritas IKN. Ya. Kami ingin mempertanyakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan IKN, otoritas IKN ini itu berlaku sampai kapan? Karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan pemerintah kita mengenal pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintahan desa. Lah, kalau lembaga otoritas IKN ibu kota Nusantara tidak dibatasi masa kerjanya, maka jangan sampai tragedi otorita pemerintah Batam, jadi tragedi otorita Batam dengan pemerintah kota Batam terulang lagi. Pemerintah tidak tegas. Kapan otorita itu punya kewenangan, kemudian membentuk pemerintahan, setelah terbentuk pemerintahan di sana masih ada dualisme kewenangan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, betapapun kita mensupport rencana dan tekad bulat pemerintah membangun sebuah ibu kota negara yang berbasis teknologi, berbasis ekosistem hijau, dan yang jelas kota modern yang akan diciptakan di sana tidak hanya memindahkan gedung-gedung dan juga pegawai-pegawai pemerintah di sana. Mengenai durasi kewenangan ini harus tetap dipegang teguh komitmennya. Dalam rapat kerja tadi kami juga belum melihat komitmen pemerintah untuk tetap memegang teguh bagaimana setelah IKN terbentuk, ya, komitmen untuk menjaga, merawat budaya. Karena apa? Dunia mengakui bahwa kita punya keragaman budaya. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya, PBB mengakui kita. Jangan sampai ini karena hanya pindah dari Jakarta, kemudian ke ibu kota negara yang baru, kemudian kesepakatan atau keberagaman itu luntur, ya, terutama bangunan-bangunan keagamaan, ya, betapapun juga harus dijaga. Kalau di desa kecamatan itu ada masjid besar, ada musola, ada masjid besar, ada masjid agung, gitu. Di ibu kota negara pun juga harus ada komitmen. Di mana sarana peribadatan untuk umat muslim, di mana sarana peribadatan umat Kristiani, dan juga umat Hindu serta agama yang lain. Ini harus benar-benar ditata. Kalau perlu untuk gedung DPR nanti dibangun terakhir lah. Tapi komitmen pemerintah untuk bagaimana menciptakan lembaga-lembaga ataupun juga infrastruktur yang berbasis dengan kepentingan masyarakat ini didahulukan. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Agung Widyantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jateng 9, yang mana pemirsa DPR saat ini tentunya sangat mendukung dari pembangunan dari IKN, dan namun juga meminta kejelasan batas kerja dari lembaga otorita IKN, dan juga disampaikan tadi tentang pelayanan tempat keagamaan juga diminta juga untuk disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, kembali ke studio. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja, silakan Nazia. Halo, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja kepada berita pertama pemirsa, yaitu BKSAP DPR RI dorong IPU setujui resolusi emergency item Gaza. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terus mendorong berbagai negara yang tergabung dalam Interparliamentary Union guna menyetujui emergency item atau draft kemanusiaan yang disusun Indonesia Malaysia sebagai upaya bersama dalam menghentikan peperangan di Gaza. Terkait dengan hal ini, pemirsa, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta menyebutkan bahwa banyaknya korban akibat peperangan tersebut mendorong Indonesia untuk konsisten dalam memperjuangkan kemanusiaan dan upaya diplomasi. Sebagaimana diketahui, Indonesia sedang mengusulkan emergency item tentang diplomasi parlemen untuk mengakhiri perang dan pembantaian di Gaza. Melalui Parliamentary Union of the OIC Member States, diharapkan dukungan terhadap emergency item isu Palestina dapat mencapai 70%, sehingga dapat menjadi salah satu resolusi sidang umum Parlemen Dunia untuk ditindaklanjuti di masing-masing negara. Tapi pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu pemangku kebijakan pusat dan daerah harus cepat dan tepat tangani banjir di Pantura. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Di sini terkait dengan masalah banjir di sejumlah daerah di pantai utara Jawa mengganggu aktivitas keseharian masyarakat, bahkan hampir menenggelamkan Kabupaten Demak. Terkait hal ini pemirsa, anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II, Lestari Murdiat, meminta pemangku kebijakan pusat dan daerah segera atasi bencana tersebut dengan langkah tepat dan cepat. Sebagaimana diketahui pada Rabu 20 Maret, sejumlah 12 dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak dihantam banjir besar yang menyebabkan lebih dari 90 desa tergenang. Dan pemirsa, hantaman banjir yang terus berulang disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai di sejumlah daerah pesisir utara Jawa.
Menanggapi hal ini, pemangku kepentingan di daerah diharapkan dapat segera melakukan penanganan dampak banjir dengan menekan potensi terjangkitnya sejumlah penyakit dan korban jiwa di lokasi banjir. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan BKSAP DPR RI dorong IPU setujui resolusi emergency item Gaza serta pemangku kebijakan pusat dan daerah harus cepat dan tepat tangani banjir di Pantura. Kita kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Azia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Si Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.